Amazing. Halo guys, masih bersama saya Tere TSP di sini di channel YouTube saya Tere TSP Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Hari ini saya live streaming bersama sahabat saya, saudara saya, Ferin Satanau. Dia akan share semua pengalaman hidupnya, life experience-nya dia kepada kita di sini. Yuk tonton terus sampai akhir videonya ya guys. Buat kalian yang pengen up to date selalu subscribe ya guys. Terima kasih. See you. Halo, selamat malam semuanya yang ada di room Teres. Hari ini aku bakalan streaming lagi. Kita bakal live experience bersama ya. Halo, suaraku kedengeran ya? Iya kedengeran loh. Tere, sorry suara kamu kayak agak ketutup sama kayak angin gitu. Oh, angin. Angin, kipas angin soalnya. Oke, nah. Oke, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Selamat malam. Halo guys, ini saya bersama si cantik saudara kita, kakak kita, sahabat Halo. aku, namanya Feli. Welcome. Oke, halo Tere, Oke, jadi- apa kabar? Oh ya, kita lama ya nggak ketemu ya? Iya lama, Halo. mungkin karena pandemi ya. Tuh HP jatuh lagi. Santai. Halo, thank you udah pada gabung nih. Aku udah lihat beberapa yang dikenal. Welcome yang udah gabung-gabung ya guys ya. Siapa tuh ada siapa nih? Hai Siapa kak, katanya siapa tuh? Dev Lube. Devi, Terus- halo Kuku. Halo. Gerah tanpa kipas. Hai Kak Felin, halo Devi. Halo. Oke. Nih hari ini malam yang bersejarah guys. Bersejarah nggak Waduh. tuh? Iya, perjumpaan ya, teman kecil. Kita lama banget nggak ketemu. Halo Tere, halo Felin, halo Devi. Apa kabar Devi? Ya ampun. Halo Devi, apa kabar? Nah hari ini tuh kita lagi bersama Felin Satanau. Nah kita mau sharing cerita-cerita soal apa namanya pengalaman hidup, life experience kayak gitu ya guys. Buat kalian yang mau nanya-nanya bisa tapping ke situ ya guys ya. Oke sekarang Beb kamu coba share dong profil kamu mulai dari gimana ya sampai kamu bisa mencapai tujuan kamu saat ini gitu loh. Perjuangannya tuh kayak gimana sih? Panjang ya, panjang. Oke. Tapi sebentar, kamu cerita dulu kamu profil dirinya tuh apa gitu Beb. Oke, profilnya ya. Oke, profesinya gitu kali ya. Oke, selamat malam semuanya. Senang banget diundang sama Tere. Kebetulan Tere adalah teman dari kecil aku ya. Kita tinggal sekolahnya beda, tapi sering kumpul bareng gitu dari SD ya, tapi terpisah SMP, SMA, tapi masih deket lah ya. Oke, halo semuanya yang belum tahu, boleh panggil aku Felin, boleh panggil Felinsa. Oke, aku asalnya dari Kalimantan, ya SD sampai SMA di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarbaru. Kemudian aku lanjutin sekolah S1 Psikologi di Jogja, ya itu di Universitas Sanata Dharma. Jadi dulu hampir tiap bulan ketemu sama Tere, pulang pergi Banjarmasin Jogja gitu ya, karena anaknya rajin banget pulang ke Banjarmasin. Oke, terus selesai S1 tuh Tere, aku coba. Oke, sebelum masuk S1 sebenarnya
yang mungkin teman-teman udah pada tahu semuanya, kalau aku salah satu anggota dari kepolisian. Nah, kalau profesi kepolisian masih ya sampai saat ini, cuma karena sekarang masih kuliah, lagi nunggu wisuda gitu ya. Mohon doanya tanggal 17 nanti wisuda. Abis itu baru balik lagi kerja nih sebagai anggota Polri. Jadi kalau tadi malam dan beberapa hari yang lalu Tere sempet boleh nggak sih Valin sharing gitu ya, kayak agak wah kayak ada yang lebih nih ya, pengalamannya gimana mencapai di titik ini gitu. Yang pasti kita punya jalannya masing-masing ya, Tere punya jalannya, aku juga punya jalannya gitu. Kalau dibilang berat, menurut kapasitas aku sendiri itu berat gitu, karena ada up and down-nya juga. Kalau misalnya teman-teman boleh tahu, cita-cita aku dari kecil memang pengen banget jadi polisi gitu, Ter. Tapi gitu ya, Tere, pas SMA berubah pikiran, jadi pengen hal lain gitu. Karena waktu SMA tuh kayak waktu itu banyak banget ya yang dari universitas memperkenalkan fakultas ya. Terus pengen apa gitu. Terus kakak sendiri juga kuliah di psikologi, kayak wah kayaknya aku lebih cocok di psikologi nih gitu ya. Akhirnya daftarlah di psikologi dan aku meninggalkan cita-citaku sebagai polisi gitu ya. Dulu aku tomboy gitu ya, Tere. Dulu rambutmu pendek, Beb. Ya ampun, Feli. Iya, Sekarang dulu udah panjang terus, ya ampun. iya, dulu tuh rambutnya sukanya pendek-pendek, pokoknya tomboy banget lah, karena memang dari kecil tuh pengen banget jadi kayak polisi gitu ya, karena memang ngelihat di sekitar gitu banyak banget polisi gitu ya, wah kayaknya kok keren ya gitu. Tapi ternyata pas udah sampai SMA kayaknya nggak cuma polisi deh yang keren gitu. Akhirnya kuliah S1 psikologi di Jogja tuh, merantau. Pengalamannya banyak banget. Kemudian di tahun 2014 tuh ingat banget ada penerimaan Bintara yang banyak banget tuh, Ter, yang polwan banyak diterima, ya nggak sih? Iya. Ya, aku tahu tuh, ya. 2014 kayaknya. 2000 14. betul, 2014 ya, itu penerimaan polwan yang banyak banget. Terus mama aku tuh bilang kayak ayo Velin coba daftar gitu ya, tapi mikir-mikir lagi gitu, kayak sayang banget ya, udah S1 psikologi terus ngerantau, terus tiba-tiba cuma pulang jadi polisi gitu. Di situ mulai berpikir tuh, di situ pergumulan hebat banget. Ini aku stop kuliah, aku pulang daftar polisi atau enggak gitu, Ter. Terus kayak ngerasa sempet agak drop gitu, maksudnya bukan drop ya, kayak pengen juga, pengen ini, pengen itu ya kan, di usia-usia itu tuh pengen ini itu gitu. Akhirnya aku di satu titik tuh, Ter, sadar banget ini ya teman-teman, bahwa papaku tuh sama mamaku tuh ngajarin banget, apa yang kamu mulai harus kamu selesaikan kayak gitu. Jadi aku tuh berdoa banget tuh pada saat itu, Ter, kayak udah mulai nih gitu kan, psikologi sayang banget kalau nggak diselesaikan, tapi pengen juga jadi polisi nanti nih, gimana ya, masih bisa nggak ya daftar polisi gitu. Terus bilang sama orang tua, mungkin nggak dulu deh daftarnya 2014, itu polwan. Angkatannya banyak banget, aku ingat banget itu. Kesempatan masuknya kayaknya besar gitu ya. Tapi coba untuk memusatkan, menyelesaikan apa yang diinginkan. Dan pada saat itu aku gemuk banget, Tere. Aku sadar diri banget, kayaknya aku bakalan susah, ya kan? Bakalan susah banget untuk mengikuti pendidikan, karena dalam waktu yang singkat itu kayak kurang deh gitu persiapannya gitu. Akhirnya ya udah, orang tua setuju, aku selesaikan S1, ternyata Tuhan buka jalan, ya itu. Akhirnya lulus S1, belum sempet wisuda, Tere, aku udah jadi udah pendidikan di kepolisian gitu. Keren. Kita baca tappingan deh. Kayaknya ada yang tapping deh. Ada yang ngirim-ngirim emot love gitu, siapa nih? Iya, Laras, halo. siapa nih? Halo Laras. Laras lagi di Malang. Nggak muncul di TikTok. Nggak muncul. Pantesan nggak muncul di TikTok. Di IG rupanya di dia live.
Oke, itu Oh pasti ini Tere temen ya. aku. Iya 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 iya. Oke, benar-benar keren ya Beb kamu. Ternyata Ya, puji Tuhan. apa namanya? Itu waktu kamu daftar kemarin itu Mm, pernah nggak kamu kepikiran gitu loh? eh, Kok aku jadi kuliah dulu sih kayak gitu? mm, Kok jadi ibaratnya ibaratnya sudah kerja terus sambil kuliah kan bisa seharusnya kayak gitu, tapi iya, kok iya, kamu jadi kepikiran untuk kuliah dulu gitu gara-gara iya. memang harus diselesaikan dulu gitu ya. Iya mungkin ya salah satunya itu tadi kan Ter. Cuma lebih kepada gini, kalau kita udah ngerantau gitu kan, terus kayak mikir kayaknya orang tua aku apa sekolahin aku tuh jauh, terus biaya hidup di Jogja ya walaupun murah gitu ya kalau kata orang-orang, tapi kan tetap aja ya orang tua keluar uangnya gitu. Jadi pikirnya nggak mau kecewain papa sama mama karena udah jauh sekolah gitu. Terus sambil cari tahu juga. Jadi pada saat itu aku cari tahu juga kira-kira aku lulus S1 masih bisa nggak ya daftar polisi gitu kan. Ternyata ada kesempatannya gitu. Udah tahu oh kalau aku nggak ikut yang penerimaan Polwan 2014, aku bisa nih ikut jalur yang sumber sarjana. Karena kalau udah ikut yang Bintara ataupun jalur yang lain tuh aku udah nggak bisa usia ya Ter, karena masuk polisi kan batas usianya ya. Dan pada saat itu diperkirakan mungkin kalau aku lulus aku usianya 22. Jadi kayak udah lewat nih. Ya udah salah satu jalurnya SIPSS itu. Dan sempat galau juga Ter. Jadi 2014 aku dari 2014 pertengahan aku udah mulai turunin berat badan, udah mulai belajar, udah mulai fokus tuh kayak aku bukan berarti aku mengabaikan S1. Jadi pada saat itu beriringan pengen cepet lulus dan juga pengen daftar polisi, tapi sempat galau juga dalam prosesnya itu. Tiba-tiba tahun 2014 dan 2015 tuh nggak ada penerimaan polisi sumber sarjana yang jurusannya psikologi. Iya, itu udah mulai ini ketar-ketir nih 2015. Kira-kira tahun depan ada nggak ya gitu ya. 2016 karena target lulus kan 2016 nih Ter. Terus puji Tuhan ada 2016 pas pada saat masuk 2016 gitu. Dilalahnya aku belum lulus S1-nya. Kan Belum lulus. jadi aku tunda lagi 2017, tapi terus berusaha ya bentuk badan karena dulu aku nggak suka dan sulit banget untuk olahraga. Jadi aku terus latihan sambil skripsian. Itu juga 2016 juga ya ada pergumulan juga kayak skripsi aku harus lambat gitu ya. Maksudnya bukan karena juga orang lain enggak, tapi memang prosesnya memang harus seperti itu gitu. Dan sempet galau kayak kenapa sih aku nggak bisa cepet kayak gitu-gitu ya. Dan takut juga di momen itu bahwa kayak 2017 buka nggak ya penerimaan polisi yang psikologi S1 gitu, karena takutnya nanti tutup lagi kayak 2014 sama 2015 sudah nggak ada S1 gitu. Ya puji Tuhan Desember selesai, Januari Ter itu aku selesai semuanya, aku pulang Januari ke Kalimantan pertengahan Januari. Akhirnya sambil persiapan berkas-berkas, tapi aku juga sempet tuh daftar SIPSS, sempet terseret-seret karena aku udah lulus, tapi kan kalau kita tuh kuliah kalau wisuda dulu ya baru dapat ijazah ya nggak sih. Dan aku udah daftar wisuda Polisi. belum apa namanya Ter, pada saat itu daftar wisuda, tapi aku pulang Kalimantan untuk persiapan daftar SIPSS. Ternyata tidak hanya surat keterangan lulus yang aku butuhkan, tapi harus ijazah. Akhirnya dalam kegentingan itu ya cuma bisa berdoa kayak ya tetap pengen mau masuk nih 2017 gitu ya, masa harus nunggu April buat dapat ijazah doang kayak gitu. Ternyata akhirnya konsultasi sama pihak kampus, ternyata boleh tidak wisuda tapi boleh ambil ijazah. Jadi kalau di kampus aku dulu boleh gitu ya, boleh ikut wisuda atau enggak, tapi kalau nggak ikut nanti ijazahnya keluar. Jadi puji Tuhan di situ juga Tere, kalau aku sih mikirnya gini, kalau Tuhan mau dan memang itu rezekimu,
itu nggak akan ketutup. Percaya banget yang itu. Mau banyak rintangan, mau banyak apapun, kalau Tuhan bilang mau, dan Tuhan bilang kayak kamu harus jadi ini, ya jadi. Tapi kalau memang Tuhan bilang enggak, ya enggak gitu loh. Tapi memang Tuhan kasih tunjuk, ya udah masuk, nanti dibukakan jalan. Betul. Jadi bulan April harusnya wisuda, aku lagi pendidikan tuh Ter, lagi lari-lari ya. Lagi pendidikan polisi gitu. Keren ya. Terus kemarin itu pasti ada persyaratan dong untuk bisa masuk ke sana ya, persyaratannya. Dan pasti ada klasifikasinya dong ya kan. Kebetulan kamu kemarin kan dari jalur sarjana ya? Iya. Berarti itu kemarin ke mana itu, Lin? Akpol ya? Enggak, jadi kalau polisi itu ada 4 jalur penerimaan. Yang pertama itu ada Tamtama, yang kedua itu ada Bintara, yang ketiga itu ada Akpol, yang keempat adalah SIPSS. Nah, aku tuh di SIPSS-nya yaitu Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Jadi memang jalur kita itu menerima yang sarjana gitu Ter. Tapi setiap tahunnya kesarjanaannya itu beda-beda. Jadi ada yang tahun ini mungkin ada seperti tahun ini ya, tahun 2021 ini ada kedokteran gitu ya, ada psikologi misalnya, bermacam-macam, dan itu tergantung kebutuhan dari Polri itu gitu. Tapi kalau misalnya Tamtama, Bintara, dan Akpol itu biasanya lulusan dari SMA, dan itu ada batas usia 21 ya kalau yang 3 ini, dan kalau SIPSS beda-beda. Jadi batas usianya kalau S1 26 tahun, dan kalau yang kayak profesi sama yang dokter itu ada usia maksimalnya berbeda gitu. Jadi tergantung kita jurusannya apa gitu. Amazing. Selebihnya tesnya sama. Kita punya harus memenuhi syarat fisik, ya, akademik, ada psikologi, kemudian administrasi yang paling pertama, tinggi, berat badan itu sama. Semuanya sama, maksudnya ada syarat dan ketentuannya. Memang ada yang berbeda-beda, tapi kita laluinnya sama. Gitu ya. Itu misalkan kalau kita kan diukur tuh tinggi badan, berat badan kayak gitu. Ibaratnya itu langsung sistem gugur atau gimana sih, Lin? Iya. Atau kalau misalkan itu dikasih kesempatan lagi atau gimana sih kalau di sana? Oke, kalau yang aku alamin dan yang sepengetahuan aku, jadi memang nanti ada tahapnya sistemnya gugur. Jadi ada beberapa tes nanti akan di setiap tes tuh akan ada momennya dihitung. Jadi orang ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, atau lulus atau tidak lulus, karena seperti kayak misalnya tes kesehatan gitu ya, administrasi itu biasanya memenuhi syarat atau tidak, tapi kalau tidak langsung gugur saat itu juga. Dan setiap jenjangnya ada berbeda-beda sih Ter, jadi ada yang nanti tergantung ya, kalau misalnya dari pengalaman aku kemarin, administrasi memenuhi atau enggak, kalau memenuhin kita lanjut, kalau enggak kita gugur. Habis itu ada kesehatan 1, kayak gitu juga. Kemudian ada juga misalnya akademik, lulus apa tidak lulus gitu. Psikologi juga memenuhi syarat atau enggak gitu. Sampai pada akhirnya nanti kita sidang pantohir atau tahap akhir gitu. Nah, kalau ditanya bisa ngulang apa enggak gitu ya, dikasih kesempatan apa enggak, tentunya enggak gitu. Karena ketika kita sudah gugur di sini, otomatis kita akan kelewatan beberapa step atau tahap selanjutnya yang biasanya itu akan dilaksanakan dalam waktu yang singkat gitu Ter. Jadi untuk waktu langsung gitu, sepengetahuan aku dan sepengalaman aku nggak ada. Tapi mungkin bisa diulangi dan diperbaiki di tahun selanjutnya. Karena kalau kita gugur di satu tahap, nanti kita diinformasikan dari pihak penerimaannya apa yang bikin kita gugur, sehingga itu bisa jadi kita persiapan ya untuk
tahun yang selanjutnya gitu. Nah, sekarang kita berbicara soal persiapan ya kan. Nah, tadi ada persyaratan tuh semuanya kan kamu udah tahu pasti ya. Oke. Jadi ada administrasi, terus ada kayak apa? Tes kesehatan, Apa tes namanya? psikologi, Kesehatan, akademik, psikologi dan akademik. jasmani. Terus persiapan kamu apa aja nih persiapannya Oke. untuk bisa lolos kayak gitu? Untuk bisa lolos Tips nih ya. dan trik itu Iya. sih. Yang pertama, yang paling pertama tadi tuh Ter, di dalam kondisi galaunya aku nih ya, galau mau pulang ke Kalimantan, mau tes polisi, itu penerimaan 2014 Bintara besar-besaran itu ya, Polwan, atau aku mau lanjut S1. Di momen galau-galau itu aku tuh baru mencari tahu, dan ini menurut aku penting banget buat teman-teman. Kepo tuh penting ya, kadang-kadang kepo kayak nggak disukain sama orang gitu ya Ter gitu. Tapi menurut aku kepo itulah yang menyelamatkan aku hingga dengan detik ini. Ketika aku pada saat itu pengen tahu kira-kira aku nanti bisa lewat mana ya gitu ya. Aku kepo, aku cari tahu. Nah, dari cari tahu itu bikin aku tahu apa yang harus aku persiapkan Ter. Salah satunya adalah makanya jasmani ya, jasmani aku lemah banget pada saat itu, sehingga yang paling pertama bisa aku persiapkan adalah jasmani, karena jasmani itu nggak singkat ya Ter, nggak bisa nih aku yang nggak bisa lari terus tiba-tiba aku langsung bisa lari gitu. Kalaupun aku bisa, itu bakal jadi berat lagi nanti pendidikannya, karena pendidikannya itu nanti nggak ada istirahatnya ya, kamu akan terus beraktivitas fisik dan juga akademik itu secara bersamaan. Jadi memang harus kamu persiapkan tuh yang pertama fisiknya, yang kedua ya Ter, aku dari 2014 ya aku selalu ceritain aku tuh turunin berat badan aku gitu. Aku mulai lari, terus apa lagi? Aku tahu kamu dulu gimana. Iya kan Ter, tahu banget. Gendut gitu ya, yang nggak gendut. Iya, lebih ke montok ya. Kayaknya bantet gitu. Nah, dan udah dalam kondisi itu sebenarnya kita nggak body shaming ya, kita nggak bilang kayak yang gendut itu jelek, enggak, tapi itu akan berdampak kepada aktivitas fisik selanjutnya. Itu yang aku pikirkan. Jadi gini, mungkin badan aku dulu berisi gitu, tapi kalau dengan aku pengen jadi polisi, otomatis aku harus bisa menyesuaikan tinggi dan berat badan. Selain itu karena syarat administrasi itu juga berkaitan dengan kesehatan aku, karena kan nanti tidak hanya tinggi dan berat badan doang yang diperiksakan Ter, tapi juga ada kesehatan. Salah satunya kesehatan 1 dan kesehatan 2. Dan ketika aku program diet, aku juga baru tahu bahwa massa air aku tuh rendah banget. Jadi di badan aku tuh terlalu banyak dagingnya nih, ya. Jadi gimana nih, gitu. Terus habis itu luar biasa dari situ, Kak. Oke, halo, siapa? Syari. Iya, thank you. Ya, terus? Kemudian apalagi Ter, aku olahraga tuh nggak instan ya teman-teman. Itu butuh latihan banget, dan ada masa jenuhnya Ter, ada masa dimana aku tuh kayak aku tuh capek gitu, toh masih lama gitu ya. Kadang-kadang kita mikir gitu ya, tuh masih lama gitu, tapi namanya jasmani itu tuh nggak instan gitu. Jadi ya udah, yang dipikirkan tuh, dan pikiran aku kemarin tuh cuma kayak, kamu pengen jadi apa? Ya udah, kamu berusaha gitu, karena tidak ada hasil yang mengkhianati usaha, itu harus dipegang banget gitu kan. Kemudian persiapan yang ketiga, yang tentunya adalah akademik, karena dari pencarian aku, hasil eksplorasi penerimaan anggota Polri, di situ dinyatakan bahwa kalau SPSS itu diterima atas dasar keilmuan yang kita milikin. Jadi pada saat itu aku juga memantapkan akademik aku dengan terus mendalami ilmu psikologi gitu. Jadi aku menyeimbangkan antara pengetahuan dari kepolisian dan juga psikologinya tadi gitu. Amazing. Apalagi nih Ter? Yang selanjutnya itu tadi udah 3 ya.
3 atau 4 gitu ya Ya, 3. Apa nih persiapannya. katanya? Perjalanannya bermanfaat, public speaking yang didapat. Ya, Public speakingnya dapat. iya. Oke, thank you Asyari ya. Thank you. Boleh kalau dia mau tanya-tanya gitu. Boleh yang Ap- komen-komen ya. Ya, terus Iya. Dad. Nah, terus kita udah berusaha nih, Ter. Aku udah berlatih dan Ya. juga aku belajar gitu ya. Nah, tapi nggak tahu ya. Aku tuh selalu berpedoman gini, ora et labora. Jadi berdoa dan bekerja gitu. Jadi kamu jangan cuma bekerja doang, kamu juga harus berdoa gitu. Terus kamu harus banyak apa namanya? Meminta sama Tuhan gitu. Kayak kamu kalau pengen sesuatu, kalau nggak bisa dapet instan, ya mungkin nggak sekarang gitu, tapi nanti gitu. Jadi kalau buat nanti masih jauh cita-citanya ya mulai sekarang udah mulai berdoa gitu. Karena Tuhan kita tuh baik ya, teman-teman. Apapun agamanya kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu udah punya waktu yang tepat, tapi Dia akan selalu mendengarkan kita umatnya yang memohon gitu. Tapi kita sambil berdoa ya jangan lupa tadi tetap harus bekerja karena ora et labora gitu, Ter. Oke. Berlatih, berdoa, dan berusaha. Iya, sama juga restu orang tua penting gitu. Restu orang tua penting ya. Iya. Mana nih ada pertanyaan tadi siapa ya? Apa tadi tulisannya psikologi itu biasanya belajar apa aja sih Kak? Nah, tuh Oke. ditanyain kamu. Ya, namanya juga psikologi ya, ilmu yang berkaitan dengan perilaku dan kepribadian dari manusia itu sendiri. Jadi pada saat aku belajar psikologi tuh ya, mikirnya psikologi tuh bakal nggak akan ada hitung-hitungan gitu, Ter. Tapi ternyata ada. Karena apa? Karena dari hitung-hitungan itulah psikologi bisa dikatakan ilmu ya. Jadi kita mempelajari. Nah, kita bisa mengukur, kita bisa mengobservasi, kita bisa melakukan pengamatan ya. Observasi itu adalah pengamatan. Kemudian kita bisa berbicara menggunakan ilmu-ilmu dari psikologi. Nah, ilmu psikologi itu menurut aku secara umum itu adalah kita mempelajari ilmu yang menurut aku sangat bermanfaat. Semua orang berhak, semua orang boleh banget belajar psikologi gitu ya. Tapi ada hal yang berbeda nih, Ter, gitu. Pada saat kita kuliah S1 psikologi, itu pendalamannya juga berbeda gitu ya. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari sudut pandang kita sendiri. Kemudian ketika kita memandang sesuatu itu, pastikan bahwa itu adalah sesuatu hal yang memang perlu diamati dan bertujuan. Jadi tidak hanya kayak misalnya kalau lihat ini Velin jurusannya apa ya, psikologi, oh bisa baca aku ya gitu. Enggak kayak gitu. Aku bukan paranormal gitu ya. Jadi cuma dengan melihat muka gitu ya bisa gitu ya. Tapi dari psikologi itu ada prosesnya. Kalau kita pengen mengenali orang itu ada prosesnya. Nah itu yang aku pelajarin di ilmu psikologi aku. Jadi kadang-kadang kenapa? Tapi kok banyak banget ya orang-orang psikologi kadang-kadang bisa baca pikiran gitu ya, bisa baca muka gitu ya. Karena banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita jadikan dasar ketika kita melihat perilaku ataupun sikap, sifat, atau juga pemikiran seseorang sehingga kita bisa tahu oke, seperti ini. Yang penting berdasarkan teori yang udah kita pelajarin gitu. Jadi S1 psikologi gitu ya harus rajin membaca banget karena dengan membaca itu kita bisa tahu lebih banyak hal gitu, Ter. Jadi memang kalau psikologi bisa dipelajari secara umum, iya. Tapi ketika kita sekolah psikologi itu akan jauh lebih dalam dan akan lebih paham gitu ya. Amazing. Kenapa seseorang begini? Kenapa seseorang akan seperti ini? Itu kita pelajarin gitu. Gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi ya. Apa sih? Kak, review penerimaan absek Samsudinur dong. Loh, ini lagi sama Velin nih. Penerimaan absek ya nanti ya. Oh nanti pokoknya ya ada sesinya ya.
Kalau penerimaan absek itu gimana ya? Ribet. Nanti deh Ribet. bahas. Oke. Dibahas Thank you secara kakak, khusus rencana ya. mau ambil psikolog dulu katanya. Tuh ada yang Boleh, mau ngambil. boleh. Ini Michelle ya. Michelle, Nih, halo. Uh-uh. Revan itu tadi kan dia nanya tuh Mm-mm. pelajarannya yang dipelajarin itu ada ya kan. Terus itu tadi ada yang mau ngambil psikolog. Itu ada persyaratannya nggak sih Lin untuk bisa masuk di situ? Ada tesnya nggak? Kalau ikut Oke, itu di sana kayak psikolog itu ada tesnya nggak di sana? Atau oke. langsung masuk aja gitu? Ya, tergantung. Yang pertama, kamu mau masuk universitas mana dulu nih? Jadi setiap universitas Hmm. itu punya syarat yang berbeda-beda. Yang pertama ada universitas yang masuk dengan tes akademik gitu ya, tes psikologi gitu ya. Nah, tapi kebetulan aku dulu masuk S1 psikologinya di Sanata Dharma itu bulan aku mengajukannya yang ini. Aduh, aku jadi lupa. Jadi yang raport. Jadi penerimaannya melalui jalur raport ya. Jadi raport aku sampai semester 5 ya itu dikirim gitu ya, ikut tes. Aku lulus bulan Januari. Jadi belum UN, aku udah lulus masuk di Sanata Dharma karena aku ikut jalurnya jalur raport gitu. Universitas yang lain juga ada SNMPTN ya, ada ujian tertulisnya juga. Jadi tergantung. Yang pertama lihat dulu universitasnya membuka jalur penerimaan apa aja. Terus dulu di pengalaman aku di Sanata Dharma ada syaratnya nggak sih? Dulu aku ingat banget aku ada tes buta warna sama tes bebas narkoba Jadi itu syarat ya, mungkin itu syarat gitu. Salah satu syaratnya adalah itu bebas narkoba dan juga tidak buta warna gitu. Hmm. Kak, Selebihnya bedanya nilai. psikolog, Kak, bedanya psikologi sama psikiater apa katanya? Tuh, Oke, ada yang nanya. oke. Psikologi. Ada bedanya ya. Yang pertama ranahnya yang pasti. Memang dua 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 profesi ini melihat sudut pandang yang sama. Melihat hal yang sama yaitu kondisi jiwa dari seseorang gitu. Tapi sudut pandangnya berbeda. Kalau misalnya psikiater kita tahu bahwa mereka adalah dokter umum yang melanjutkan pendidikan di kejiwaan gitu ya sehingga mereka bisa dikatakan sebagai psikiater gitu. Jadi mereka adalah dokter yang melakukan assessment atau misalnya kalau misalnya ada seseorang gitu ya yang datang ke psikiater, maka prosedur yang dilakukan adalah prosedur yang tahap yang dilakukan oleh seorang dokter psikiater. Nah, kalau di psikologi juga gitu, ada perbedaannya. Karena psikologi bukan dokter, maka prosedur yang dilakukan adalah prosedur seperti psikolog gitu ya. Dan penerapannya, pendekatannya juga beda. Pendekatannya nanti seperti apa? Bisa hanya dengan pendekatan client center kah? Atau misalnya kalau dibilang pendekatan agak rumit ya dipahamin. Misalnya juga treatmentnya, penanganannya itu berbeda. Psikiater sama psikologi, pendekatannya juga berbeda. Dan tergantung case-nya juga Jadi ada beberapa case yang bisa ditangani oleh psikolog dan juga psikiater. Tapi bisa jadi kita adalah kedua profesi yang bisa saling bekerja sama gitu. Amazing. Dalam case-case tertentu gitu ya. Dan kalau di psikologi kita nggak berhak untuk memberikan obat ya, karena itu tugasnya dokter. Jadi kalau ada seseorang yang membutuhkan penanganan psikiater dan memang membutuhkan juga bantuan obat, maka itu yang berhak memberikan adalah di psikiater seperti itu. Kalau kita psikologi nggak boleh ya memberikan resep gitu, nggak, karena kita memang pendekatannya berbeda dengan kedokteran gitu. Nah, itu guys mengenai soal psikolog. Itu apa sih? Luar biasa, Kak. Sangat puas dengan apa itu? Thank you Jawabannya. jawabannya. Oke. Mm-mm. Nah, itu tadi tentang apa namanya? Psikiater, psikolog gitu ya, guys ya.
Dan kita udah ngebahas tentang persyaratan, terus tentang ibaratnya persiapan apa sih yang udah disiapin, khususnya tadi Pelin ya, dia udah nyiapin dirinya, dia dia kan susah banget tuh yang tadi yang untuk olahraga ya, nurunin berat Iya, badan itu tadi kan. susah. Terus juga dia kepo, guys, kalian harus kepo. Jadi ibaratnya Mm-mm. kalau kalian mau masuk misalkan ke kepolisian, kalian harus kepo sebenarnya apa aja sih sebenarnya supaya bisa lulus tuh apa aja sih ya kan, kayak gitu kan ya Lin ya. Iya, Terus ini ada betul. apa? Ada apa sih tulisannya? Oh ya, Hmm, biasanya orang sering biasanya nanya orang sama yang ngambil psikologi, kamu bisa baca pikiran aku ya? Iya, itu pertanyaan yang banyak banget gitu ya. Nggak cuma iya. baca pikiran nih. Kadang-kadang tuh aku ditodong orang gitu. Dia tuh tahu misalnya gitu, hai kalian, kamu dari psikologi ya? Coba-coba baca muka aku gitu kan. Ya agak terkejut ya, kayak baca muka paling ya apa yang aku bisa baca gitu. Dan mungkin kalau dibilang membaca enggak, kalau membaca muka enggak gitu ya, tapi kita bisa lebih mengerti dan memahami individu ketika kita saling berinteraksi. Jadi kadang-kadang kalau aku disuruh kayak gitu tuh kayak, satu, aku bukan peramal, yang kedua adalah ayo kita saling berbicara gitu, jadi aku bisa mengerti dan bisa memahami kayak gitu. Dan saat ini aku ngambil profesi psikologi pendidikan gitu ya. Jadi ranah aku sekarang lebih ke arah pendidikan. Nah, itu akan lebih banyak gitu mendalami hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau edukasi. Jadi berkaitan membaca itu ya, tadi membaca pikiran gitu ya, membaca muka gitu ya. Itu akan sangat berkaitan dengan apa tujuan pendidikannya gitu sih kalau aku ya. Dan di psikologi itu banyak, ada klinis, ada pendidikan, ada industri organisasi, kemudian ada anak gitu ya, perkembangan. Dan kalau di Indonesia cuma ada beberapa gitu. Nah, setiap psikolog itu memiliki ranahnya masing-masing gitu. Jadi berbicaranya juga akan tergantung tujuan dari pembicaraan itu sendiri. Jadi kalaupun aku nanti ngobrol gitu ya, saling membaca, kasarnya tadi membaca pikiran gitu, enggak ya, aku memahami pikiran seseorang dengan berbicara. Tentunya kita harus sharing dulu nih, kita harus saling ngobrol gitu ya. Betul apa sih? Terima kasih kakak informasinya. Yes, Oke, sama-sama thank you. loh. Nah, selama perjalanan hidup ini nih, Mm-mm. kamu kan kuliah nih, merantau kan, otomatis kan jauh dari keluarga nih, ya kan? Iya. Itu gimana tuh kamu tuh, ada nggak kayak rasanya tuh, ya ampun, sedih banget sih merantau, kuliah jauh dari keluarga, jadi jauh dari orang tua dan lain-lain kayak gitu kan. Gimana Mm-mm. tuh kamu cara menanggulanginya? Cara Oke. kamu menanggulanginya seperti itu? Mm-mm. Jadi memang itu baru kerasaan gitu ya, baru kita merasa sedih gitu ya, ketika memang kita harus jauh. Jadi dulu waktu dari kecil sama orang tua gitu, kadang-kadang kita kayak apa sih gitu ya, karena disuruh kita males, kadang kita suka marah, kita dilarang kita juga marah kayak gitu ya, atau kita misalnya di kepo-kepoin gitu kita marah gitu ya, dikasih perhatian. Atau sesederhana makanan, kadang-kadang orang tuh udah bikin makan terus kita pengen makan yang lain, itu aku lakuin juga kok, tenang aja teman-teman gitu ya. Tapi pada saat udah merantau tuh itu tuh baru kerasa banget bahwa makanan mama tuh paling enak lah, walaupun cuma misalnya nasi goreng doang kayak gitu ya. Terus abis itu merantau, rindu rumah, karena di kota yang baru kita adalah orang yang kita harus orang yang bukan daerah situ, jadi kita harus bisa beradaptasi juga banyak banget tantangannya, dengan bahasa gitu ya, kebiasaan gitu. Terus itu jadi tantangan banget, yang itu bikin kayak rindu, aduh kalau di rumah aku nggak kayak gini, aduh kalau di Banjarbaru tuh aku nggak kayak gitu tuh misalnya gitu. Jadi mengobatinya itu ya otomatis kontak terus ya sama orang rumah kayak sering komunikasi. Zaman dulu tuh masih pakai BB ya, terus habis itu telepon gitu. Terus tahu banget dulu aku suka banget pulang hampir tiap bulan gitu, ada kesempatan pulang tuh aku pulang gitu, Jogja, Banjarmasin gitu. Tapi setelah
bekerja itu nggak bisa ya, nggak bisa dengan mudah pulang gitu. Itu sih. Terus apalagi baru ngerasa banget kayak orang tua tuh penting, kayak pengen banget disayang, pengen banget dimarahin, pengen banget dicerewetin tuh pas udah merantau. Tapi merantau Iya, tuh penting banget sih. Aku ngerasanya apa ya, Ter, kadang-kadang tuh berpikir kayak aku banyak belajar, selain banyak belajar berkaitan dengan teman-teman aku yang berasal dari daerah manapun ya. Dulu di kampus aku dari ujung ke ujung Indonesia itu ada di kampus aku gitu, dari beragam agama, jadi kita bisa saling berinteraksi. Kemudian aku lebih bisa teratur, dan ini juga tadi yang aku lupa, Ter, pada saat aku udah persiapan masuk polisi itu aku juga udah mulai bikin planner ya. Aku punya planner, jadi sebelumnya aku adalah anak yang kurang teratur gitu, tapi semenjak aku di Jogja merantau, kemudian aku punya target, maka aku membentuk jadwal, entah itu jadwal latihan, sehingga aku lebih jadi teratur, lebih teratur mengatur diri aku, dan juga hal-hal apa sih yang aku butuhkan gitu ya. Terus aku juga itu masih aku lakukan sampai sekarang, Ter. Jadi aku punya planner setiap harinya, dan aku evaluasi tiap malam gitu ya. Nah, terus juga apa ya, merantau aku jadi lebih bisa mengatur keuangan sih, Ter. Jadi dulu kalau dikasih orang tua segini habis, gak dikasih ya marah-marah gitu ya. Tapi semenjak merantau aku jadi lebih tahu jatah segini ya harus habis segini, kalau bisa jangan sampai kurang gitu, kalau bagus lebih gitu. Pernah nggak kamu waktu itu sakit nih kan, sakit terus kamu pengen banget, ya ampun kangen banget, tapi lagi sakit tapi jauh kayak gitu tuh, ya ampun itu pasti sedih banget ya. Iya, itu sedih banget. Mentelepon gitu ya. Iya, jadi pastilah kalau sakit itu pasti kita rindu banget sama orang rumah. Pengalaman yang aku ingat banget itu malah bukan pada saat kuliah S1 ya, Ter, tapi pada saat aku kuliah S2, udah kerja, abis itu aku kuliah lagi, aku di Jakarta. Itu sepele, aku tuh operasi gigi ya, aku operasi gigi bungsu aku. Nah, tapi pada saat itu mau nyuruh papa atau mama aku datang, rasanya kayak gimana ya, cuma operasi gigi doang gitu ya. Tapi 4 gigi aku langsung diangkat dalam satu waktu, itu juga bikin aku harus menginap gitu ya. Kayak pada saat itu aduh sedih banget, jauh gitu ya, tapi nyuruh papa mama kesini kasihan, cuma operasi gigi doang gitu. Jadi supportnya aku dapat dari video call gitu sih. Iya ya, ini ada pertanyaan kayaknya ya, bentar bentar ya. Makasih ke informasinya. Terus apa ini? Oh, ini Pemandangan kok gimana pandangannya? Oke, halo Mm. Kak Lukman, thank you banget buat pertanyaannya. Ini teman aku, Tere, kita sama-sama satu pendidikan ya di S2. Nih Kak Lukman, gimana pandangannya ya Kak penggunaan kartu tarot dalam praktik psikologi? Oke, yang pertama mungkin aku nggak bisa ngomong banyak karena memang bukan ranahnya, dan aku tidak mempelajari lebih dalam. Tapi memang banyak banget kita ketahui praktik psikologi saat ini menggunakan media tarot, ya kan, sebagai media konseling misalnya ya. Kadang juga pengen kita penggunaan tarot karena kita pengen tahu ya peruntungan gitu ya, kita peruntungan di beberapa ini gitu. Kalau menurut aku sendiri nggak ada yang salah sama penggunaan media apapun, asalkan kita bertanggung jawab. Kenapa? Karena apapun yang dikatakan oleh, karena ini ranahnya praktik psikologi ya, jadi psikolog gitu ya, praktik psikologi, bisa psikolog atau S1 psikologi, apapun media yang digunakan kalau bisa berdasarkan hal yang memang kita pelajari, yang pertama. Yang kedua adalah dapat dipertanggungjawabkan. Karena apapun yang kita lakukan bersama dengan klien kita itu terikat dalam kode etik psikologi. Jadi kalau bisa nih itu dikaji lagi. Tapi kalaupun
misalnya memang udah punya bakat di situ, udah sekolah ya, ada sekolahnya mungkin ya tarot gitu ya, nggak apa-apa, itu dijadikan media asalkan dia bertanggung jawab. Jadi apapun yang dikatakan jangan sampai itu menghilangkan kesejahteraan klien kita, karena dalam psikologi kesejahteraan manusia itu sangat di nomor satukan ya Ter. Jadi ketika itu masih sejalan dengan kode etik psikologi, kalau aku sih ya asalkan nih dalam tarot jangan menjanjikan sesuatu. Jadi psikologi di kita nih Ter, ilmu kita mau media apapun itu jangan sampai kita menjanjikan sesuatu, karena dalam manusia sendiri aja nih ya nggak ada yang pasti ya Ter. Kadang-kadang kita kalau orang kartu tarot kan kadang-kadang ini gimana nih yang ditanyakan kan kadang-kadang kesehatan gitu ya, karir segala macam gitu, atau percintaan gitu. Apapun yang dia katakan bisa jadi itu bentuk dalam sebagai bentuk motivasi nih, asalkan jangan menjanjikan nanti kamu akan dapat rumah sebesar ini gitu, nggak ada. Yang penting nggak kayak gitu loh Ter. Kalau yang hal kayak gitu mungkin aku nggak setuju gitu ya, tapi selagi itu bisa memotivasi gitu ya, mendukung atau membuka pikiran dari klien, dan yang paling penting adalah mengutamakan kesejahteraan klien, itu akan sangat bagus gitu, nggak apa-apa gitu. Amazing. Tapi nanti aku pengen gimana? pelajarin lebih dalam sih Tere tentang kartu tarot gitu ya. Cuma pengen tahu doang karena memang keponya gede banget ya. Kepo ya, kayaknya Velin ini tingkat kekepoannya tinggi ya guys ya. Iya, Tinggi banget kayaknya. iya. Keren Kepo. Kak. Terima kasih buat Iya jawabannya. keren. Thank you Kak Lukman. Nanti kita ketemu di live IG lainnya ya sama Kak Lukman juga. Minggu depan. Minggu depan. Oke, ternyata memang untuk mencapai sesuatu itu memang harus ada rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Dan juga kita punya planning ya Lin ya tadi ya. Betul. Punya planning. Jadi kegiatan kita sehari-hari itu ibaratnya tadi Velin bilang dari jam sekian harus kayak gini, sekian harus kayak gini. Jadi ada jadwal. Jadi itu keren guys. Itu bisa ditiru ya guys ya. Yang penting harus fleksibel ya Ter. Jadi planner aku tuh aku gunakan sebagai acuan aja. Tapi namanya kita hidup kadang-kadang ada sesuatu yang nggak pasti ya Ter. Tiba-tiba misalnya kita dijadwalkan jam segini nih aku ada live sama Tere gitu. Tapi ada hal lain yang mendesak yang bikin aku nggak bisa sama Tere. Ya udah kita harus fleksibel. Jadi kita memang punya planning gitu ya. Tapi kita harus realistis juga nih Ter gitu sama kondisi gitu. Ya, benar. Kadang apa yang kita rencanakan kan nggak sepenuhnya gitu ya. Karena kalau kita terlalu berfokus sama plan kita, kalau itu nggak terjadi sesuai dengan keinginan kita, kadang-kadang kita ya kecewa ya itu. Kecewa itu karena kita memaksakan apa yang kita inginkan itu harus terjadi saat itu gitu. Padahal kalaupun itu nggak kejadian hari itu, misalnya nih aku nggak jadi live IG nih sama Tere, bukan berarti aku nggak bisa live IG kan, tapi mungkin waktunya akan diganti gitu atau ya diundur atau reschedule kapan sih kita bisa ngobrol lagi tentang experience life ini gitu. Benar. Ini kamu pernah nggak ngerasain ibaratnya pencapaian kamu yang belum bisa kamu dapetin kayak gitu, pernah nggak? Pernah Tere. Ya, kalau dibilang aku pernah gagal, iya aku pernah. Aku juga pernah merasa kok aku nggak bisa ya, itu pasti aku udah pernah ngalamin itu semua gitu. Nggak apa-apa, itu adalah momen yang menurut aku penting kok, dan aku nggak sesalin banget Ter. Jadi kayak misalnya kok ini belum kecapai ya, kok ini nggak bisa ya, aku udah berusaha banget nih gitu ya, tapi kok nggak bisa ya. Aku memang pernah mengalami hal itu, tapi mungkin ilmu yang aku pelajari juga ya, ilmu psikologi ini gitu ya, banyak aku belajar, banyak aku lebih mengerti dan memahami diriku sendiri gitu. Sebenarnya tujuan aku apa, kemudian aku bisa jadi memikirkan gitu, kira-kira solusinya apa gitu. Jadi aku nggak tenggelam nih Ter dalam ketakutan, kegagalan, itu kan sangat menyakitkan gitu ya. Jadi aku berusaha untuk apa nih, aku boleh sedih tapi cuma dalam waktu yang segini, sisanya harus berpikir gimana ya bisa capai itu, atau
bisa jadi kita memang nggak untuk mencapai itu, Ter. Jadi kadang-kadang aku punya harapan A gitu ya, Ter ya, pengen banget A gitu, tapi ternyata nggak bisa gitu. Kayak ya udah, mungkin maksud Tuhan bukan di A, tapi maksudnya adalah B. Jadi sekeras apapun coba A, ya kamu cuma bisa melakukan yang terbaik. Tapi kalau memang harus yang B, kamu harus berusaha juga jalan ke yang B dan fokus ke sana gitu. Oh gitu ya. Yang penting kamu harus bisa cari solusinya yang lain kayak gitu ya. Iya. Bisa A, D, nggak bisa B, C, kalau bisa C, D, kayak gitu. Iya. Disesuaikan juga sama kapasitasnya juga ya, Ter. Misalnya kemampuan aku juga. Itu penting banget sih, mengenali diri gitu. Kayak aku pengen ini gitu, aku mampu nggak? Jangan memaksakan diri aku yang nggak mampu untuk mencapai sesuatu yang nggak akan bisa aku dapatkan dengan kemampuan aku yang seperti ini. Nah, aku lihat kamu orangnya sangat-sangat perfeksionis ya, Lin. Aku Iya. lihat sih. Orang melihatnya Dan gitu ya. Iya, dan aku lihat tuh kamu bisa melihat segala sesuatu tuh secara detail kayak gitu. Sebenarnya moto hidup kamu tuh apa sih, Lin? Value dalam hidup kamu tuh sebenarnya apa sih? Kalau moto hidup aku nih ya, tiada hari tanpa tujuan, itu sangat aku pegang banget, Ter. Tapi kalau dibilang gini, tadi perfeksionis, ya aku terlihatnya perfeksionis gitu, padahal nggak perfect banget. Maksudnya adalah aku juga kadang-kadang suka yang aku udah rencanain gitu ya, Ter ya, kadang-kadang aku ngebandel kayak males gitu ya. Kadang-kadang nggak belajar, iya, ada yang kayak gitu, ada yang aku short escape, kayak misalnya aku kabur gitu ya dari tugas tuh, aku pernah ngelakuin itu gitu. Tapi pengalaman kali ya, Ter ya, yang bikin aku bisa melihat segala sesuatu tuh sedikit lebih detail gitu. Tapi nggak instan juga nih, kayak misalnya aku tiba-tiba jadi lebih bisa mudah detail terus kayaknya kelihatan perfect nih ya. Sebenarnya nggak, itu ada prosesnya juga gitu. Cuma ya mungkin karena semakin tinggi usia kita bisa jadi semakin bijak gitu ya, Ter. Ya, lebih ke situ gitu. Tapi emang kamu orangnya itu kalau aku lihat sih low profile juga sih kamu, Lin. Soalnya kan gimana ya? Kamu gimana ya? Kalau bisa dibilang itu sarjana iya kan. Iya. Terus kamu juga seorang yang bekerja di ibaratnya abdi negara lah kayak gitu kan. Tapi kalau aku lihat kamu orangnya low profile. Sebenarnya kamu nggak ada gitu kepikiran untuk ibaratnya ngapain sih aku temenan sama dia kan nggak satu ini sama aku, terus ngapain sih kok aku masih ada ini sama dia kayak gitu. Kamu nggak ada kayak gitu kepikiran gitu? Enggak sih ya, Ter ya. Kalau aku sih gini, nggak pernah ngelihat orang dari kayak misalnya ini latar belakangnya sama nggak ya sama aku gitu, nggak. Misalnya dia latar belakang kulit mungkin ya, asal negara nih ya, rasisnya nih kan, negara ya beda negara nih, jadi kita nggak bisa ini, nggak. Aku nggak melihat kayak gitu. Atau misalnya dia nggak satu sekolah sama aku, atau misalnya dia nggak satu pemikiran sama aku, aku nggak pernah. Puji Tuhan nih sampai detik ini aku nggak melihat kayak gitu, karena sampai sekarang yang bikin aku bertahan dan bikin aku mudah bergaul gitu ya, lebih tepatnya ya sama banyak orang, lebih kepada kayak kalau bikin nyaman, kenapa kita harus pikirin yang level-level itu ya, kita kenapa harus sama gitu, kenapa nggak beragam aja kalau memang bisa bikin nyaman gitu kan. Terus selagi berteman itu baik, kenapa kita harus bikin jadi nggak baik karena perbedaan kayak gitu. Ya, sip, keren juga ya. Terus kegiatan kamu apa aja, Lin? Selain kamu ini kan lagi pendidikan ya? Lagi S2 ya? Iya, Tere. Jadi aku bulan depan enggak bulan depan lagi ya. Udah lusa nih. Bulan September ini aku akan wisuda pertengahan bulan. Udah habis itu
balik lagi. Jadi sementara ini persiapan lagi menikmati lagi menikmati momen-momen di rumah sambil sesekali ngisi, dan juga aku ngajar online, kemudian mengisi waktu dengan memasak ya, dan juga makannya juga ya. Terus karena nih mau balik ke kantor lagi nih aku jadi mulai olahraga lagi. Karena selama 1,5 tahun ini aku mengalami peningkatan berat badan yang sangat signifikan, jadi aku berusaha menurunkan lagi supaya lebih fit gitu kalau bekerja nanti. Nah gitu ya. Berarti kamu, aku ada lihat loh kamu kayak nge-share yang cake itu ya, cake apa sih? Iya, Apa? brownies Feta Tere. cake. Feta Ya kitchen. ampun. Oh, jadi kamu ibaratnya selain belajar, terus kamu juga kerja di ini, terus kamu juga punya usaha juga kayak gitu ya? Iya, iseng-isengan ya Itu kok awalnya iseng-isengan. Iya. iseng ya? Ngisi waktu, lebih tepatnya ngisi waktu. Awalnya nggak terlalu berniat untuk jualan gitu, enggak. Tapi lebih kepada ngisi waktu. Ya udah, jadi ada peruntungan nih ya, kita bisa dapat uang gitu. Walaupun misalnya nggak cari-cari banget nggak yang kayak ada target uangnya harus segini, enggak. Cuma buat menyalurkan hobi, bikin kue, terus Jadi cuma iseng. iya, Ya, iseng. keren banget, Kalian nggak bisa ini ya, nggak bisa kalau nggak ada kegiatan kayak gitu ya, pasti kepikiran apa sih ini mau ngapain sih kayak gitu ya? Iya, kayaknya anaknya emang nggak bisa diem gitu. Jadi kalau udah diem tuh bingung, kayak harus ngapain lagi nih kayak gitu. Gitu ya. Ya ampun, keren banget. Ya tapi ada kalanya kok aku bener-bener malas gitu. Udah deh, kalau udah males, namanya males ya, serangan males datang, udah nggak dikerjain beberapa hal gitu. Asalkan tanggung jawabnya nggak dilewatkan aja. Nah ini kan pasti orang bingung dong ya. Velin ibaratnya seorang, ibaratnya gimana ya, polisi lah ya kan, kawan. Tapi rambutnya panjang. Iya, terus kayak gitu. Ada nggak orang kayak bertanya-tanya, berpikir gitu, Mbak serius? Ada nggak orang kayak nggak percaya kayak gitu? Ih, seriusan Mbak kayak gitu? Banyak banget pengalaman itu. Bahkan mungkin karena penampilan aku ya yang kayak gini gitu, nggak ada yang percaya gitu. Jadi bahkan teman-teman gitu ya, teman-teman kadang pikir, aduh nih kayak gini nggak kelihatan kayak polisi banget Vel gitu. Iya. Tapi memang aku kayak gini juga karena aku sedang mengambil pendidikan S2. Jadi aku memang sama sekali nggak kerja aku dibebas tugaskan sama pekerjaan aku di kepolisian. Jadi aku berfokus pada pendidikan profesi aku. Jadi memang rambut aku bisa panjang. Kenapa juga manjangin rambut? Karena juga aku berhadapan dengan klien-klien yang di luar dari ranah kepolisian gitu. Jadi aku benar-benar harus bisa memposisikan aku sebagai psikolog. Jadi pada saat aku kalau aku ke kepolisian, dunia kepolisian, aku harus pakai atribut kepolisian, atau misalnya aku harus pakai bajunya baju polisi nih. Tapi pada saat aku bertemu dengan klien aku, ya aku harus pakai atributnya atribut psikologi. Aku harus benar-benar seperti psikolog pada umumnya kayak gitu. Jadi jangan sampai membawa atau mencampurkan profesi itu gitu, karena ya namanya juga kalau di psikologi pendidikan tuh ya klien-klien kita tuh biasanya anak-anak, misalnya ya, anak-anak usia sekolah gitu, atau misalnya ya sampai jenjang perkuliahan lah ya. Nah itu kan kadang-kadang kalau kita bilang aku polisi gitu, itu kan kadang-kadang bikin jadi gap antar aku dan juga kliennya gitu. Jadi benar-benar aku membawa diriku sebagai aku gitu. Jadi bukan karena aku membawa diriku sebagai polisi gitu. Tapi ya jadinya ya gitu, jadi kayak penyamaran, jadi nggak dikenalin gitu. It's okay lah ya, yang penting lagi pendidikan. Iya. Halo Uku. Terus itu ada yang hai itu. Halo. Siapa? Halo. Iya. Terus apa namanya, kegagalan apa sih Lin yang pernah kamu dapetin selama ini?
kamu gagal dalam bidang apa misalkan kayak gitu. Terus Mm-mm. eh, kamu yang kamu lakukan untuk bisa menanggulangi kegagalan itu tuh gimana sih? Kalau dari Mm-mm. kamu coba Oke. tanya. Kalau dibilang kegagalan banyak banget ya Ter. Maksudnya nggak yang tidak seperti yang orang lihat gitu. Aku juga mengalami kegagalan yang juga sempat bikin kepikiran kayak gitu, yang nangis segala macam. Ya, salah satu contohnya adalah misalnya pendidikan ya. Waktu S1 aku tuh sempat kayak merasanya tuh wah jalannya bagus banget nih, target aku bisa kecapai nih Ter gitu ya. Tapi tiba-tiba ada momen yang bikin itu nggak bisa gitu. Bukan karena nggak bisa, tapi memang kayak ya nggak bisa dipaksakan gitu. Otomatis aku merasa kayak aku sempat gagal, kayak aku sempat berpikir kayak apakah aku terlalu bodoh gitu ya, sempat pikir gitu, apakah aku tidak mampu, apakah iya, sempat kayak gitu gitu. Tapi nah prosesnya itu lama tuh Ter. Jadi eh, memahami masalah itu memang butuh waktu gitu. Dan pada saat itu yang bisa aku lakukan ya bercerita sama orang-orang terdekat aku minta saran, dan juga waktu itu aku juga berdoa gitu ya, maksudnya dan kita juga baca-baca kata kalimat-kalimat atau kata-kata motivasi tuh Ter, dan kita juga banyak melihat gitu ya bahwa tidak hanya diriku nih yang bermasalah, tapi orang lain juga punya masalah masing-masing. Tapi ayo kita bangkit, ayo kita cari jalan keluarnya dari masalah kita. Jangan sampai tenggelam di sini aja. Nah, pada saat gagal itu aku pilih jalan untuk berpikir gitu ya, mana nih gitu. Dicoba semua jalan Ntar kayak rasanya pintunya ketutup semua nih gitu. Tapi jangan berhenti untuk mencoba. Ya akhirnya bisa sampai di sini gitu, sehingga kegagalan selanjutnya itu bisa dipelajari dari kegagalan sebelumnya nih, caranya kayak gimana gitu. Tapi tetap kok Ter, aku tidak menipu diriku bahwa aku juga pernah menemukan jalan yang buntu, aku menemukan jalan yang berbatu, berduri, segala macam gitu ya. Yang penting kita udah melakukan yang terbaik gitu. Aku selalu berpikir gitu ya, do your best gitu, let God do the rest. Ya udah, kamu lakukan yang bisa dan yang terbaik, yang semampu kamu deh. Nanti hasilnya biar Tuhan aja deh yang nentuin gitu. Keren banget. Ya, ya puji Tuhan ya. Keren banget. Melvin, ya ampun. Iya. Jadi kamu selama ini juga kayak pendidikan gitu ya, sekolah apa pendidikan gitu ya. Ini siapa? Pendidikan aja ya. Kamu ngajar siapa aja biasanya? Aku sekarang lagi bekerja sama Mengilmu. Jadi itu sebuah sarana ya untuk anak-anak untuk melakukan ekskul dari rumah gitu ya. Dia juga ada homeschooling gitu ya. Aku ngajar di situ Ter. Terus juga ada beberapa nanti yang minta aku untuk mengisi memberikan edukasi atau misalnya cuma sharing kayak gitu. Terus itu kalau yang ngajar itu anak-anak Ter, aku ngajar anak-anak. Tergantung ya juga, ada nanti permintaannya untuk anak SMP, anak SMA gitu ya. Jadi banyak deh ya, kayaknya semua pekerjaan diambil aja dulu nih mumpung lagi kosong ya. Iya sih, bener ya. Nah, itu kan sekarang ini kan lagi booming tuh ya. Ada yang banyak lah di luar sana tuh ya, kayak abdi negara itu ibaratnya dia tuh kayak nggak menghargai perasaan rakyat gitu ya kan. Sampai waktu itu ada tuh yang di Medan ya, sampai dia nggak mau bayar kopi, terus malah kelahi kayak gitu kan. Terus ada juga yang sampai dia itu ikut dalam beraksi perampokan kayak gitu tuh loh. Itu sebenarnya gimana sih kok sampai kayak gitu? Emang ibaratnya pendapatannya itu gimana sih? Apa karena emang dari individunya ya? Kayak gitu ya, individunya ya? Iya, Itu gimana jadi Lin menurut kamu? banyak banget ya kalau teman-teman lihat, kadang-kadang banyak banget masalah-masalah gitu ya yang melibatkan kepolisian, sehingga
kalau orang lihat kayak kok kayak gitu ya polisinya gitu ya, kita kembali lagi sih Ter, itu adalah oknum yang melakukan, dan segala sesuatu tindakan yang dia lakukan mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan secara bijak ya, misalnya karena itu adalah kesalahan misalnya gitu ya, berarti dia harus menjalankan prosedur yang sejalan seperti bagaimana masyarakat pada umumnya. Misalnya kayak tadi polisi ada mencuri gitu ya, atau misalnya merampok, atau misalnya arogansi gitu ya dengan tidak membayar gitu ya. Memang itu oknum saja yang melakukan. Nah pasti itu ada alasan ya Ter. Biasanya kita harus tahu lebih dalam dulu nih. Kenapa sih si dia melakukan hal itu? Cuman kadang perilaku oknum-oknum ini nih Ter yang kadang-kadang menjadi general nih. Jadi masyarakat berpikir bahwa oh semua polisi kayak gitu. Jadi berpikir gimana sih pemasukannya langsung sampai ke situ gitu ya, atau misalnya gimana sih pimpinannya kayak kok nggak ini gitu ya. Itu masyarakat pasti bertanya seperti itu. Tapi kalau di sini dari sisi aku berbicara sih, kalau dibilang pasti kita tuh cukup gitu ya Ter. Tapi kadang-kadang ada orang-orang oknum-oknum yang mungkin menyalahgunakan kedudukan mereka, menyalahgunakan atribut mereka, pekerjaan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji menurut aku ya gitu. Dan buat sekalian ini buat teman-teman juga gitu, nggak ada salahnya, nggak ada salahnya sih misalnya, dan nggak mau juga menyalahkan gitu ya para masyarakat yang berpikir atau mengeneralisasi gitu, karena itu adalah tugas kami misalnya polisi dan ada konsekuensi yang harus kami terima kan Ter, namanya juga pekerjaan jadi polisi, kita harus bisa menerima kritik dan saran. Yang pasti tidak semua polisi itu seperti itu gitu, tidak semua polisi itu seperti yang terlihat oknum-oknum ini. Masih ada kok polisi-polisi baik kayak gitu ya, masih ada polisi-polisi yang lebih bijak gitu. Halo Denis, apa kabar nih? Ini teman aku satu kampung gitu ya. Gitu. Jadi konsekuensinya kita terima karena tindakan oknum-oknum tertentu membuat kita seluruh anggota polisi atau misalnya Polri harus menerima citra yang negatif gitu. Maka dari itu kita masih terus bergerak untuk memperbaiki citra kami dengan terus menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan bijak gitu. Jadi tetap harus menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya gitu. Keren ya. Kau senyum-senyum aja katanya. Siapa itu? Maruli. Halo Maruli. Halo Mela. Halo Mela. Halo Felin tuh. Iya, halo Mela. Oke, jadi hari ini tuh kita lagi sharing bareng sama Felin Satanau. Dia adalah seorang abdi negara, juga seorang pendidik, juga seorang pengusaha, juga seorang pengusaha. keren. Berat sayang. Pokoknya semuanya lengkap ya di babat habis semuanya. Jadi kesimpulannya itu seorang Felin itu ya kunci suksesnya adalah apa Lin? Ayo Lin, kunci sukses kamu sampai saat ini. Kuncinya tuh banyak Ter. Aku udah coba-coba kunci bermacam-macam kunci gitu ya. Tapi mungkin gitu. Iya, tapi mungkin satu kunci juga sih. Maksudnya selain yang tadi ya ora et labora gitu. Maksudnya yang paling penting banget kalau kita pengen jadi bukan jadi polisi ya, maksudnya bukan. Jadi teman-teman pasti punya cita-cita masing-masing, teman-teman punya target masing-masing. Halo, iya, thank you Denis. Korea dan lancar sampai hari H. Waduh. Oke. Apa ya Ter? Satu sih kayak kenali diri kamu gitu, maksudnya kenali kapasitas kamu. Itu sangat sangat penting banget Ter. Itu kunci banget karena gini. Target kamu boleh apapun, setinggi apapun, tapi kamu harus tahu juga kapasitas kamu. Kalau memang itu sulit dan kamu tidak mampu, atau kamu udah berusaha terus kamu nggak bisa, jangan dipaksa gitu. Kamu mungkin sangat bermanfaat atau berguna di tempat yang lain gitu. Jadi kenali diri sendiri, kelebihan dan kekurangan itu sangat penting banget, sehingga kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk
target dan tujuan kamu, lanjut atau selesai gitu sih. Kenali diri sendiri guys, satu. Iya. Terus Oh, ada lagi ya? ya, Jangan lupa Korea istirahat. Jangan jangan lupa. lupa istirahat. Iya, istirahat itu penting banget. Istirahat itu bukan berarti tidur ya, Ter. Jadi kalau aku tuh, kalau orang lihat kayak apa ya, belajar, Refreshing sibuk, gitu refreshing itu sangat penting. Itu adalah salah satu bentuk istirahat. Karena kayak misalnya, kalau misalnya kita lagi sekolah ya, kita lagi pendidikan gitu, otak kita kadang-kadang pusing juga, Ter, belajar terus gitu ya. Kita butuh hiburan. Hiburannya nggak perlu yang mahal-mahal, kayak nonton atau misalnya makan gitu ya. Tapi jangan berlebihan juga gitu. Jadi tetap harus butuh istirahat. Apalagi badan kamu itu sangat perlu dijaga, kesehatan tubuh dan pikiran itu perlu dijaga. Jadi beristirahat, jangan capek-capek. Oh gitu. Ya guys, kalian harus ingat itu ya guys ya. Pertama, kenali diri, itu yang paling pertama. Terus yang kedua, olahraga. Dan yang terakhir, jangan lupa istirahat. Iya, jangan lupa istirahat, Tere. Iya, jangan ini bikin robot. Iya kan? Iya betul, kita bukan robot dan istirahat itu menyenangkan gitu. Dan Iya. kayak kalau kamu pengen bekerja lagi ya kamu harus istirahat, karena kalau terlalu dipaksa ya tenaga kamu habis, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus kalau misalkan nih kamu kan ibaratnya dapat, misalkan ada orang lah ibaratnya ngehina kamu atau direndahkan kayak gitu, kamu lebih memilih dihina atau direndahkan? Coba aku tanya deh, aku pribadi mau nanya itu aja sih. Iya, Memilih dihina atau direndahin? Dihina atau direndahkan gitu ya. Kayaknya keduanya sama deh, Ter. Kayak itu nggak bisa aku pilih, itu pasti menyakitkan banget gitu. Gitu Tapi aku percaya sih gitu. Mungkin aku lebih milih direndahkan kali ya, Ter. Karena kalau dihina itu kan lebih dinilai baik atau enggak. Padahal itu penilaian baik atau enggak itu kan sebenarnya subjektif ya, nggak ada yang objektif gitu. Kalau dihina itu jadi biar aku udah melakukan yang terbaik gitu ya, kadang-kadang dihina gini-gini ya mungkin dia iri aja gitu, tapi aku lebih milih direndahkan sih, karena aku percaya banget kita direndahkan manusia tapi kita ditinggikan kan oleh Tuhan gitu. Jadi ya walaupun keduanya bukan pilihan gitu, tapi aku tetap mungkin sedikit lebih memilih untuk direndahkan gitu. Mungkin karena kenapa ya, maksudnya aku nggak takut kok, Ter, untuk direndahkan. Sebenarnya aku nggak takut untuk dihina gitu. Maksudnya setiap orang berhak untuk melakukan itu sama aku. Mungkin ya aku juga punya salah mungkin sehingga aku berhak untuk digituin gitu. Tapi ketika kita digituin tuh ya, kita dihina atau direndahkan sama orang, ya udah kita cuma bisa melakukan yang terbaik. Udah itu aja kuncinya, Ter. Nggak bisa kita, dan nggak perlu deh memperbaikin, nggak perlu berusaha untuk meninggikan diri lagi, atau misalnya nggak usah datengin orangnya terus jangan menghina atau disuruh dia memperbaiki nama kita, enggak. Aku tidak memilih jalan itu gitu, karena kadang-kadang aku, Ter, kalau aku direndahkan gitu ya, itu pikirannya itu awas aja ntar pas lebih tinggi, udah gitu doang. Oh, ditaman dalam hati ya, awas Iya, ya. iya, tapi lebih kepada yang memotivasi untuk lebih baik, tapi bukan yang kayak awas yang jelek gitu, enggak, tapi kayak memotivasi kayak oke lah aku rendah ya, berarti aku akan berusaha nih untuk jadi lebih tinggi juga. Oke. Thanks sharingnya Bu Polwan, sukses terus, sehat terus, belanjakan sampai reha. Iya, thank you ya Den, saling doain. Hari H, emang udah ada rencana ya, Selin ya? Itu hari H-nya tuh gimana? Rencana banyak, Ter, cuma belum terrealisasikan aja ya. Kita saling mendoakan, nanti tunggu tanggal mainnya. Nanti teman-teman lihat hari H-nya ya. Oke, aku juga penasaran nih, sebenarnya kriterianya Felin ini seperti apa sih? Ya ampun, aku tuh penasaran, tau nggak? Soalnya gimana gitu. Coba sedikit aja deh. Sedikit aja deh. Kriterianya ya? Aduh, pasangan hidup deh. Agak deg-degan. Gak apa-apa ya, agak-agak pribadi nih, dikit, gak apa-apa ya, maaf ya. Iya, benar-benar. Kriteria yang pasti karena
udah di momen kayak gini, berarti kita cari yang sepadan ya, Ter. Maksudnya sepadan adalah kita baik itu secara iman, baik itu secara pemikiran, kita memiliki tujuan yang sama gitu ya, bahwa kita udah tidak lagi main-main nih, kita juga pengen serius gitu. Terus habis itu kita apa ya, jujurnya aku nggak punya kriteria yang gimana-gimana gitu ya, karena yang paling nyaman itu yang terbaik ya, Ter. Jadi saling bisa membuat nyaman, penuh cinta kasih gitu ya, dan saling menghargai. Itu kayaknya bukan kriteria kayaknya ya, Ter, tapi itu adalah PR bersama nih nanti aku sama pasangan untuk terus berusaha gitu. Jadi bukan orang yang udah komplit sih ya, tapi kita bisa jadi saling mengkomplitkan gitu ya, maksudnya saling melengkapi lah. Jadi itu ya, tadi yang aku selalu cari adalah yang sepadan gitu, dan seturut dan sekehendak Tuhan gitu. Mantap, ih keren banget. Oke, mungkin perbincangan kita sampai di sini ya, Lin. Terima kasih banyak. Thank you. Share banyak banget informasi, pengalaman, sampai kegagalan, pencapaian kamu juga udah banyak banget. Makasih banyak udah sharing, sampai aku nanya pribadi juga udah share. Iya, nggak apa-apa. Ya. Kalau aku sih yang penting bisa jawab gitu ya. Kayak Dennis nih bilang nih, persis cara jawabnya zaman kuliah. Iya, jawaban zaman dulu sama sekarang sama aja. Lalu kayak gitu. Thank you, Den. Thank you. Aduh, jadi kangen deh sama teman-teman. Iya, makasih. Iya, thank you juga, Tere. Teman-teman, thank you semua ya. See you di bandara ya kalau kamu mau berangkat. Iya, nanti biasanya pasti ketemu sama Tere gitu ya. Sehat-sehat buat semuanya, jaga kesehatan. Jaga kesehatan pikiran. Kamu jangan lupa jaga kesehatan. Aku izin share ini di YouTube, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa ya. Oke. Share ya. Oke, thank you. Sehat-sehat semuanya. God bless. Ya, dadah. Bye-bye. Thank you Bu Polwan dan Mbak Tere. Thank you buat semuanya, viewers aku juga nih yang sudah setia hadir di sini. Makasih banyak ya buat semuanya. Jangan lupa besok hadir di sini ya guys ya. Makasih, dadah semuanya. Bye bye. Thank you.